Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda, bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa, dan keberagaman budaya. Sudah siap untuk belajar? Baik. Kalau sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan kalian buka buku tema 7 halaman 30 sambil disimak video pembelajarannya. Di materi sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa salah satu kebijakan Belanda di Indonesia ini dengan menerapkan sistem tanam paksa. Nah, bagaimana ya sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia? Jadi, pada masa kepemimpinan Van den Bosch, Belanda ini memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini pertama kali diperkenalkan di Jawa, kemudian dikembangkan di daerah luar Jawa seperti Lampung, Palembang, dan lain-lain. Nah, sistem tanam paksa ini adalah jadi rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam seperti kopi, lada, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian hasilnya ini diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem ini berjalan sangat lama loh di Indonesia, dan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini ternyata banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Kira-kira apa saja penyimpangannya? Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Jadi, ini tuh tanahnya ini yang digarap ini lebih dari 1/5, apalagi jika tanahnya subur. Jadi, kolonial Belanda ini ingin sekali memperluas dan mendapatkan hasil tanaman yang ditanam itu semakin banyak. Yang kedua, rakyat bekerja secara maksimal. Jadi di sini rakyat Indonesia ini banyak sekali mencurahkan tenaga, perhatian, waktunya untuk tanaman-tanaman ekspor, sehingga rakyat Indonesia ini tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri karena sibuk untuk tanaman ekspor yang diminta Belanda. Yang ketiga, bekerja 1/5 tahun lebih, 1/5 tahun. Maksudnya apa? Jadi di sini, bagi rakyat yang tidak memiliki tanah ini harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaannya diperpanjang. Ternyata, pada masa pelaksanaan tanam paksa ini melebihi waktu tanam padi. Jadi kan tanam padi itu kan 3 bulan nih sampai panen. Nah, kemudian pemerintah kolonial Belanda ini memperpanjang waktu pelaksanaannya karena katanya tanaman-tanaman perkebunannya memerlukan perawatan terus-menerus. Ini sangat membuat ketidaknyamanan para petani Indonesia. Selanjutnya, tidak mengembalikan hasil panen yang lebih. Jadi, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan, seharusnya itu dikembalikan kepada rakyat. Ternyata ini tidak dikembalikan kepada rakyat. Wow. Yang keenam adalah kegagalan panen ditanggung rakyat. Nah, jadi kan panen ini wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Dari penyimpangan-penyimpangan ini mengakibatkan beberapa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat dari sistem paksa ini adalah gagal panen. Nah, kenapa gagal panen? Karena banyak tanah yang terbengkalai
sehingga gagal panen. Yang kedua, rakyat semakin menderita karena kebijakan-kebijakan yang tidak manusiawi. Yang keempat adalah wabah penyakit merajalela. Yang keempat adalah bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain menyelamatkan diri. Nah, jadi inilah akibat-akibat dari penyimpangan pelaksanaan tanam paksa pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan loh. Nah, oleh sebab itu, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Kira-kira siapa ya tokoh di balik penghapusan tanam paksa di Indonesia? Ada yang tahu ini tokoh siapa? Ya, ini adalah Edward Doesdecker. Beliau ini salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa di Indonesia. Nama samaran beliau adalah Multatuli. Beliau mengajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia juga. Yang pertama, beliau melakukan langkah untuk membalas budi rakyat Indonesia ini dengan edukasi atau pendidikan. Yang kedua, ada irigasi atau membangun saluran pengairan. Yang ketiga, ada transmigrasi. Ini adalah memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Doesdecker juga, ini adalah pengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan. Karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Kira-kira bagaimana ya bentuk perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia? Yang pertama, adanya peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Portugis ini salah satu negara yang menjajah Indonesia. Bentuk perlawanannya adalah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Ini adalah merupakan raja kerajaan Aceh yang sangat terkenal, sangat gigih melawan Portugis. Selanjutnya, rakyat Ternate dan Tidore bersatu dalam melakukan perlawanan terhadap Portugis. Ini dipimpin oleh Sultan Hairun di Maluku. Kemudian, Sultan Hairun ini dibunuh oleh Portugis. Dan dilanjutkan perlawanannya oleh Sultan Babullah. Sultan Babullah ini adalah anak dari Sultan Hairun. Sultan Babullah melakukan perlawanan terhadap Portugis. Portugis, ternyata rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Ada yang tahu ini siapa? Ini adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar. Yang ini adalah Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tokoh ini siapa yang kenal? Ini tidak asing loh. Ya, ini adalah Patimura dari Maluku. Beliau ini ada di gambar uang 1000. Selanjutnya, ini adalah Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Ada yang tahu ini siapa? Ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Yang ini kalian tidak asing juga. Ini adalah
Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Beliau juga salah satu tokoh yang ada di uang 5.000. Yang terakhir, ini adalah Silas Papare dari Papua. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini adalah daerah-daerah yang mereka mimpin selama melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah ternyata banyak mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Karena kita ketahui bahwa negara kita ini sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Jadi, apa saja ya faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia ini? Yang pertama ada faktor keturunan. Yang kedua ada perbedaan kondisi geografis. Ini munculnya berbagai ragam mata pencaharian seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengaruh kebudayaan luar. Ini adalah adanya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman di Indonesia seperti India, Cina, Arab, dan lain-lain. Untuk faktor keturunan, ini tuh ada yang namanya di Indonesia ini ras di Indonesia dan suku. Untuk ras di Indonesia, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama ada kelompok ras Papua Melanezoid. Ini terdapat di Papua. Yang kedua ada kelompok ras Negroid. Antara lain ada orang Semang di Semenanjung Malaka. Yang ketiga ada kelompok ras Wedoid. Ini biasanya ada di daerah Sumatera Selatan, Jambi, Riau. Dan yang terakhir ada kelompok ras Melayu Mongoloid. Nah, ini juga biasanya terjadi atau ada di suku Batak, suku Dayak, kemudian keturunan-keturunan Cina, dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita bedakan dari berbagai contoh ras. Ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Negroid. Dan yang untuk sukunya, kita ketahui bahwa Indonesia sangat memiliki beberapa suku bangsa atau etnis. Dan memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Ini salah satu penyebab Indonesia sangat beragam. Kita harus bangga ya terhadap bangsa Indonesia. Nah, itu saja yang dapat Umi sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.